Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu fi maqamati ta'limihi, karya al-alim al-allama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari hafizahullah wa wafarallahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Di dalam kitab beliau terdapat keterangan bahwasannya dari Imam Hasan Basri radhiyallahu an, qala, beliau berkata, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinina. Kata Imam Hasanul Basri, in kana sak temene iku ana sapa ar-rajulu sijine wong iku la yakhruju yaktine metu sapa ikulah wong fi adabi nafsihi ing dalam belajare adab ing awak dheweke as-sinina thumma sinina ing dalam piro-piro tahun. Dulu kata Imam Hasan Basri, orang-orang dulu itu mereka keluar rumah, pergi meninggalkan rumah bertahun-tahun lamanya hanya bertujuan untuk mengajari dirinya tentang adab. Kemudian wa an Hubaib bin Asy-Syahid, saya pilih saja karena kalau saya baca semuanya tidak cukup waktunya. Wa an Hubaib bin Asy-Syahid qala libnihi, dari Imam Hubaib bin Asy-Syahid beliau berkata kepada putranya. Imam Hubaib bin Asy-Syahid Al-Azdi namanya Abu Muhammad. Beliau adalah tabi'in, seorang tabi'in, adrakas sahabi al-jalil Abad Tufail Amir bin Wathilah. Beliau berguru kepada sahabat yang mulia, yakni Abu Tufail Amir bin Wathilah. Wa kana thiqatun thabitan, dan beliau Imam Hubaib ini termasuk perawi yang thiqah, yang teguh dalam kethiqahannya, tidak berubah hingga akhir hayatnya. Beliau berkata, tabi'in ini kepada putranya, ishabil fuqaha, wahai anakku, bertemanlah atau bergaullah dengan para fuqaha, pergaulilah para fuqaha, temanilah para fuqaha, wa ta'allam minhum adabahum, dan pelajarilah dari mereka adab-adab mereka. Adab itu perilaku yang berdasarkan syariat, yang menjadi kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Adab juga memuat akhlak di dalam pengamalan syariah, termasuk sifat wira'i, kehati-hatian. Bukan hanya seseorang itu sholat, bukan hanya orang itu melakukan gerakan-gerakan sholat menurut fikih, tapi dia menjaga adabnya pada saat sholat, menjaga etikanya pada saat sholat. Maka adabnya para ulama, yang dimaksud ulama yang wira'i, ulama yang punya akhlak mulia dalam pengamalan syariatnya. Ketika sholat, dia tidak seperti kilat yang menyambar, yang tanpa tumakninah. Ketika sholat, dia merasa bahwa dia sedang melihat Allah, atau ketika tak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya dia meyakini Allah sedang mengawasinya.
Itu adalah maqam ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Pada saat dia membaca mushaf, jangankan membaca, memperlakukan mushaf pun dia dengan penuh tata krama. Maka membawa mushaf Al-Quran dengan penuh tata krama itu adalah adab, kebiasaan baiknya para salafus saleh. Mereka tidak menyimpan mushaf di bawah tergeletak sejajar dengan pantat ataupun dengan kaki, tidak. Akhlak itu memuliakan Quran, tapi itu menjadi adab bagi mereka, karakteristik yang berlandaskan syariat dan akhlakul karimah, itu adab. Jadi mencakup keduanya. Secara syariat tidak boleh kita menghinakan kalamullah, mushaf Al-Quran tidak boleh dihinakan, entah mushafnya ataupun kalamnya. Bahkan jumhurul ulama sampai mengharamkan wanita haid, wanita nifas atau manusia yang sedang junub, entah laki-laki ataupun perempuan, untuk melafalkan kalamnya Allah meskipun tidak memegang mushaf. Itu jumhur ulama. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh mengucapkannya tanpa menyentuhnya, tapi jumhurul ulama menyatakan melafalkannya pun dengan suara yang jelas atas kalam-kalam Allah yang suci itu haram bagi orang yang junub, termasuk haid dan nifas. Itu adab secara syariat dilakukan, dipegang syariatnya. Secara akhlak etikanya mereka begitu mengagungkan kalam sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan kalam Allah yang tercatat pada mushaf. Jangankan mushaf Al-Quran, lafaz bismillahirrahmanirrahim, orang-orang dulu itu sangat menghargai lafaz Allah, asma Allah. Ada seorang yang soleh, dia menemukan lembaran kertas yang ada tulisan bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan yang kotor, tergeletak di tanah. Lalu dia mengambilnya dengan penuh adab, dengan penuh etika. Dia mengambil dengan dua tangannya lembaran kertas itu yang sudah kotor, yang ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ia ambil, kemudian ia cuci dengan air yang suci. Dia basuh dengan air yang suci, dia lap dengan kain lap, bukan kain lap yang biasa, bukan kain lap, dengan kain yang bersih, dengan burdahnya, dengan selendangnya, dia lap dengan pakaiannya. Lalu kemudian wa ya'khudul itr, dia mengambil itr itu minyak wangi, ay at-tib. Dia mengambil minyak wangi, lalu kemudian warasha, dia kucurkan, kemudian dia basuhkan, dia usapkan pada lembaran kertas tersebut. Lalu kemudian dia menciumnya seraya mengucapkan, ini hadza kalamu rabbina, ini adalah kalam Tuhanku. Karena bismillahirrahmanirrahim merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya mengagungkan, kemudian dia simpan di tempat yang tinggi agar tidak tercecer, tergeletak, agar tidak ada yang menghinakannya. Maka ada hatif pada saat itu, suara tanpa rupa, wahai Bishr al-Hafi, sesungguhnya Allah telah mengampuni seluruh kesalahanmu dan Allah telah mengangkat derajatmu pada derajat kekasihnya, pada derajat yang begitu dekat dengan Allah. Karena engkau begitu mencintai asma Allah, karena engkau mencintai Allah, maka Allah pun mencintaimu. Masya Allah. Ini sama seperti dulu sahabat, ada sekelompok syariah, pasukan pertahanan yang
ditugaskan oleh Rasulullah di area Quba, artinya di gerbangnya Madinah. Lantas ada salah seorang sahabat yang paling banyak hafalannya dan paling faqih tentang syariat, ia yang dijadikan sebagai imam tetap. Tapi di setiap sholat yang jahar selalu terdengar setelah Al-Fatihah dia membaca surah yang sunnah, lalu fayuhtatamu biqul huwallahu ahad, selalu diakhiri dengan Al-Ikhlas, kul humaning wale. Akhirnya yang lain protes tapi tidak langsung kepada dia, ngegrundel. Teman-temannya kembali ke Madinah. Sampai ke Madinah mereka melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengangkat salah seorang di antara kami untuk menjadi imam, seorang qari yang paling banyak hafalannya dan paling alim, yang paling faqih di antara kami. Akan tetapi di setiap sholat selalu diakhiri dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas selalu itu ujungnya tuh. Mau dia baca Al-Baqarah, mau dia baca Ar-Rahman, mau dia baca As-Saff, tapi tetap ujungnya selalu itu ada Al-Ikhlas. Maka Rasul tidak langsung menjustifikasi. Rasul dengan penuh kebijaksanaan berkata, coba tanyakan oleh kalian kepadanya apa alasannya dia melakukan itu. Balik lagi ke Kuba mereka, jalan kaki ke Kuba. Kita yang pakai bis aja kadang aras-arasan, malas-malesan ya. Padahal dianjurkan dari hotel itu sudah wudu, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba dengan wudu dari tempat tinggal kita, dari hotel. Hitut deh ya. Ini resep karena hitut teh, atau tibang ka Kuba mah deket. Lantas kemudian setelah sampai di Kuba ditanyakan kepada imam tersebut, wahai tuan, kenapa engkau senantiasa membaca Al-Ikhlas sehingga ini membuat kami bimbang dan bingung. Lalu kami bertanya kepada Rasul, justru malah Rasul menyuruh kami bertanya alasannya kepada engkau, apa sebabnya kau melakukan itu. Maka dengan bijak pula dia tidak marah-marah, dia berkata dengan ketulusan, berkata bahwa di dalam Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah Zat yang Maha Rahman. Aku sangat mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku mencintai Allah, di dalam Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah yang begitu indah. Lalu kemudian setelah mendengar itu mereka pulang lagi ke Madinah begitu jauhnya. Lalu disampaikan jawaban itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad yuhibbu. Sebelumnya dengan kalimat, pulanglah kalian kembali, sampaikan, akhbiruhu, kabarkan oleh kalian kepadanya, innallaha qad yuhibbuhu, sesungguhnya Allah sungguh telah mencintainya dikarenakan ia mencintai surah Al-Ikhlas. Kalau tadi Syekh Bishr Al-Hafi mencintai Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya dimuliakan ketika melihat tulisan itu tergeletak dalam keadaan yang kotor, beliau muliakan. Bagaimana dengan kita beradab kepada mushaf Al-Quran atau kepada kitab-kitab yang mencakup isi kandungan Al-Quran seperti kitab-kitabnya para ulama? Bagaimana kita memperlakukan kitab-kitab para ulama sedangkan di dalamnya ada ilmu, dan ilmu adalah warisan teragungnya para nabi dan para rasul. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yantazi'ul ilma, mohon maaf, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa annal ulama lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, dan sesungguhnya para ulama tidak mewariskan harta uang berupa dinar dirham, walakin warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin, dan siapa yang mau mengambil bagian warisan berupa ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil warisan yang teragung, yang paling agung.
Karena dengan ilmu manusia bisa menjadi mulia, dengan ilmu manusia bisa dihargai. Kertas yang tadinya kosong tidak berharga, tapi ketika isinya ilmu maka kertas itu menjadi mahal berharga. Kertas kosong HVS, satu rim harganya berapa? Murah. Tapi kalau satu rim itu isinya adalah ilmunya para ulama, maka harganya melonjak lebih mahal lagi. Apalagi jika kitab tersebut kita dapatkan langsung pengajarannya dari muallifnya, dari pengarangnya, tentu itu sangat-sangat berharga. Apalagi kalau ada tanda tangannya, bukti bahwasannya kitab tersebut telah diijazahkan, bersilsilah. Tentu kita akan sangat memuliakannya dan itu sangat berharga.